dan menunggu. Oke, makasih. Baik sekali kan adik. Ini. Udah musim panen aja. Untung aku punya mesin pemanen padi, jadi nggak perlu nunggu ibu-ibu lain lagi. Bawa kepiting 2 ekor, cik-cik periuk pelanga sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibok bawa kepiting 2 ekor, cap-cap tuh dalam belanga, kicak kirung gigi rongga, sampai ketawa dolong dipancung raja tunggal. Kita perlu mengetahui siapa penemu dari mesin panen padi tersebut. Penemu dari mesin panen padi berasal dari Amerika Serikat yang bernama Cyrus McCormick pada tanggal 21 Juni 1834. Mengapa penemu menciptakan mesin panen padi? Karena pada awal abad ke-19, panen membutuhkan pekerja yang besar. Selain karena lingkup wilayah yang pertanian yang luas dan biaya yang menjadi sorotan utama pada waktu itu. Apakah mesin panen padi mempengaruhi atau menghilangkan budaya sosial? Ya, karena mesin panen padi memiliki dampak yang signifikan terhadap budaya sosial, baik dengan mempengaruhi maupun menghilangkan beberapa aspek dari budaya tersebut. Contohnya, yang biasanya kita pergi memanggil ibu-ibu atau warga-warga sekitar untuk membantu kita memanen padi dan bergotong royong bersama-sama. Kemudian, kapan mesin itu digunakan? Nah, mesin panen padi dapat digunakan selama musim panen, yang biasanya tergantung pada iklim dan musim tanam di suatu wilayah tertentu. Mesin panen padi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, terutamanya para petani. Yang pertama, meningkatkan efisiensi panen. Dengan menggunakan mesin panen sawah, proses panen dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan panen secara manual. Yang kedua, mengurangi kehilangan hasil panen. Yang ketiga, mengatasi kekurangan tenaga kerja. Yang keempat, mengurangi biaya panen meskipun investasi awal untuk membeli mesin panen padi cukup besar. Dalam jangka panjang, penggunaan mesin dapat mengurangi biaya panen secara keseluruhan. Yang kelima, memperbaiki kondisi kerja petani karena panen secara manual merupakan pekerjaan yang berat dan meningkatkan keselamatan kerja. Mesin panen padi memberikan dampak dan manfaat di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan petani. Dampak positif dapat kita lihat, yang pertama adalah penyederhanaan dan kecepatan dalam proses panen padi, yaitu dapat menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua adalah pengurangan resiko kecelakaan saat bekerja. Yang ketiga, yaitu masyarakat bisa mencapai target kematangan padi yang ideal. Yang keempat adalah pengurangan kerugian hasil panen, dan kelima adalah meningkatkan konsistensi hasil panen. Adapun juga dampak negatif penggunaan mesin panen padi ini bagi kalangan petani, yang pertama adalah mengurangi interaksi budaya sosial masyarakat untuk saling tolong-menolong. Yang kedua, kerusakan lingkungan melalui erosi tanah atau degradasi pada tanah secara berlebihan. Yang ketiga, kerugian yang menimbulkan padi tidak dipanen secara merata atau banyak padi-padi yang berjatuhan di tanah. Nah, yang keempat yaitu penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan sehingga menimbulkan polusi udara yang tidak bersih. Dan yang terakhir adalah kebersihan hasil panen tidak bisa dihitung secara ideal karena masih banyak tumpukan jerami yang masuk di dalam karung padi. Jadi, menurut pendapat kami, mesin pemanen padi dapat membantu petani dalam memanen padi, yang dimana dahulu petani memanen padi dengan luas 90 petak selama 2 bulan, namun dengan adanya mesin panen padi dapat membantu petani memanen padi dengan luas 90 petak selama 4 jam. Sehingga kesimpulannya, meskipun di sisi lain mesin ini memiliki dampak negatif, namun itu semua tergantung atas kebijakan dari pola pikir manusia. Kita tidak bisa menyalahkan mesin pemanen padi yang membuat pengaruh dalam interaksi sosial dan budaya kita. Kita juga tidak bisa menyalahkan mesin pemanen padi yang tidak bisa bekerja secara maksimal karena mesin itu hanyalah benda mati yang tidak memiliki akal budi. Maka kebijakan manusia dalam menggunakan mesin pemanen padi sangat penting dalam kehidupan kita.